Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry di minggu keempat bulan Februari tahun 2025, tepatnya hari Minggu tanggal 23 Februari 2025. Sediakanlah hosti dan anggur, bisa diganti juga dengan biskuit, teh atau sirup, dan marilah kita buka dengan doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami memuji, memuliakan nama Tuhan sambil bersyukur di hari Minggu 23 Februari 2025 ini, karena oleh kasih setia Tuhan kami dapat mengadakan lagi ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry pada hari ini. Kami mohon ya Bapa, kiranya Tuhan hadir juga di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, tempat tinggal masing-masing, dan juga hadir di Sentul City. Dan dari awal, pertengahan sampai selesai ibadah perjamuan kudus ini, jadilah di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam hidupku
Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sediakanlah pembacaan dari Injil Matius pasal 24 ayat 29 sampai ayat 36. Injil Matius pasal 24 ayat 29 sampai dengan ayat 36. Mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah dan yang sangat berharga ini untuk kami mendengarkan dan menerima pemberitaan firman-Mu. Urapilah kami semuanya Bapa, baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan. Agar semuanya berjalan menurut rencana kehendak Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Matius 24 ayat 29 sampai 36, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini tentang penjelasan Tuhan Yesus kepada ke-12 muridnya. Pada waktu itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya di atas bukit ya. Jadi Tuhan berbicara bahwa Dia akan datang satu kali kelak setelah Dia menjalankan tugasnya sebagai penebus dosa, yaitu setelah Dia mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Pemberitahuan Tuhan ini sampai 4 kali ya. Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mati, Dia akan menderita sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia, termasuk dosa-dosa kita. Dan murid-murid bertanya, setelah itu, setelah Tuhan Yesus nanti mati dan kemudian bangkit, kapan Tuhan Yesus datang kembali? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, inilah penjelasan Tuhan Yesus bahwa sebelum kedatangannya yang kedua kali, ada tanda-tanda yang mendahului kedatangannya. Itu kita bisa lihat di Injil Matius pasal 24, kalau kita baca mulai dari ayat 3 sampai ayat 12. Jadi ayat-ayat sebelumnya yang kita bahas hari ini ya. Di situ Tuhan sudah menjelaskan bahwa kedatangannya nanti yang kedua kali, yaitu yang kita kenal nanti sebagai kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman ya, yaitu pada waktu
hari terakhir yang biasa disebut hari kiamat ya. Sedangkan kedatangan Tuhan Yesus 2 kali terbagi 2 ya. Pertama, Tuhan Yesus datang pada peristiwa pengangkatan atau rapture. Jadi Tuhan Yesus sampai di awan-awan saja, dan kalau waktu itu kita masih hidup, kita akan terangkat. Tapi sebelumnya, orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan dibangkitkan dulu. Baru kalau kita masih hidup waktu Tuhan Yesus datang pada peristiwa pengangkatan, kita akan diangkat hidup-hidup ke sorga, ya, berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan, ya. Nah, kedatangan yang dimaksud ini kedatangan kedua, tahap keduanya, yaitu peristiwa kiamat yang biasa disebut kiamat ya. Nah, Tuhan Yesus sudah mengatakan tanda-tandanya, yang saya catat ada 11 tanda ya, dari Matius 24 ayat 3 sampai 12. Apa tanda-tandanya itu? Yang pertama, akan muncul Mesias palsu. Jadi nanti muncul orang-orang yang mengaku mereka lah yang juru selamat. Tapi ini Tuhan sudah peringatkan, itu Mesias palsu semua. Dan mereka akan memberikan pengajaran-pengajaran yang sesat. Jadi ada penyesatan nanti ya, ketika muncul Mesias palsu ini. Itu tanda pertama, Mesias palsu. Tanda kedua, ini sudah sering terjadi, peperangan terjadi, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, ada muncul atau timbul kelaparan di beberapa negara ya di dunia. Ini juga pernah terjadi. Kemudian yang keempat, tanda keempat, gempa bumi di berbagai tempat. Ini juga sudah sering terjadi ya. Jadi banyak yang sudah digenapi ya. Kelima, murid-murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu ya, dan pengikut-pengikut Tuhan Yesus sampai pada akhir zaman akan ditangkap, disiksa, dibenci, bahkan dibunuh oleh kelompok antikris ya. Jadi orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, yang kita sebut juga antikris, percaya tapi tetap melawan Tuhan Yesus, itu juga masuk kelompok antikris ya. Itu akan menangkap murid-murid, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, kemudian disiksa, bahkan sampai dibunuh. Itu tanda kelima. Tanda keenam, murid-murid atau pengikut Tuhan Yesus, dan mungkin termasuk kita ya, akan dibenci oleh banyak orang. Tuhan Yesus katakan, kamu jangan kaget karena saya saja dibenci orang ya. Jadi kita tentu tidak lebih daripada Tuhan Yesus ya. Kemudian tanda yang ketujuh, ketika banyak pengikut atau murid-murid Tuhan Yesus dibenci, ditangkap, disiksa, dibunuh, muncullah kemurtadan. Banyak orang-orang yang menyangkal imannya pada Tuhan Yesus menjadi murtad ya. Tanda kedelapan, timbul kebencian dan saling mengkhianati antara pengikut Tuhan Yesus. Nah, ini kita hati-hati ya. Jangan-jangan kita sekarang sedang mengalami ini. Kita saling membenci, saling menghujat sesama gereja, ya, saling mengkritik dan lain sebagainya. Nah, kemudian tanda ke-9, selain Mesias palsu, tanda ke-9 Tuhan Yesus katakan ada banyak nabi palsu akan muncul, nabi-nabi palsu ya, yang menyesatkan banyak orang, yang mengakunya nabi ya, padahal ajarannya sesat. Sesat artinya mirip-mirip di Alkitab tapi melenceng ya, tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Kemudian tanda yang ke-10, kedurhakaan timbul, kejahatan makin menjadi-jadi, dan kasih banyak orang akan menjadi dingin. Nah, itu sudah 10 tanda ya. Dan tanda yang ke-11 ini sering dikhotbahkan di gereja-gereja, penginjilan akan meningkat
dan sampai ke seluruh dunia Injil disampaikan, barulah kiamat itu terjadi. Ya, itulah 11 tanda-tanda yang saya bisa catat dari Matius 24 ayat 3 sampai 12 dari pembacaan sebelumnya yang kita baca tadi ya. Dan sehubungan dengan pembacaan kita, Tuhan Yesus katakan salah satu tandanya lagi, jadi tanda ke berapa itu? Ke-12. Tuhan ibaratkan dengan perumpamaan pohon ara. Tuhan Yesus katakan sama murid-muridnya ya, kalau kamu melihat pohon ara dan pohon-pohon lainnya, tapi itu di kitab Injil lain ya, di Matius tadi tidak ada, tapi kalau di Injil yang lain, yang sinoptik, yang sama, dikatakan ketika kamu murid-muridku melihat pohon ara dan pohon-pohon lain mulai bertunas, berarti musim panas sudah datang. Yang dimaksud Tuhan dengan pohon ara bertunas dan pohon lain juga bertunas, itulah tanda-tanda yang tadi disebut, 11 tanda itu. Jadi kalau kamu melihat tanda-tanda itu, bahwa berarti kedatangan anak manusia itu Tuhan Yesus ya, yang ditulis oleh kitab Daniel, sudah dekat. Artinya kiamat sudah dekat. Cuma memang Tuhan Yesus katakan kedatangannya itu, hari kiamat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Bapa ya. Hanya Bapa Sorgawi yang tahu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa maknanya bagi kita? Apa artinya firman Tuhan bagi kita saat ini? Pertama, waktu dibacakan pada ayat 29 itu, setelah kejadian-kejadian terjadi, muncul juga kekacauan pada benda-benda di langit, yaitu matahari dan bulan jadi gelap. Itu terjadi pada peristiwa-peristiwa gerhana ya, gerhana matahari, gerhana bulan. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus bintang-bintang berjatuhan ya. Ini juga pernah terjadi ya pada tahun 1800-an. Banyak bangsa-bangsa melihat bintang-bintang berjatuhan. Jadi tanda-tandanya sudah banyak tergenapi ya. Terus Tuhan Yesus katakan juga, kedatangan anak manusia, kehidupan orang-orang pada zaman itu seperti kembali di zaman Nuh. Itu orang banyak berbuat dosa. Sudah diperingati Nuh untuk bertobat, tapi tidak ada yang bertobat. Jadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, menjelang kiamat itu banyak orang-orang melakukan dosa ya, seperti zaman Nuh, sehingga menolak keselamatan dalam Tuhan Yesus. Dan kalau zaman Nuh, Tuhan menghukum dunia dan orang-orang berdosa dengan air bah. Tetapi di akhir zaman, Tuhan Yesus katakan yang tertulis di 2 Petrus pasal 3 ayat 10, Tuhan akan menghukum bumi, dunia dan orang-orang berdosa dengan apa? Bukan dengan air bah lagi, tetapi dengan api. Jadi lebih dahsyat lagi ya. Kalau zaman Nuh air ya yang menggenangi seluruh bumi. Tapi nanti di akhir zaman menjelang kiamat, Tuhan akan mendatangkan api. Dan kita sudah lihat tanda-tandanya baru-baru, ada kebakaran besar di Los Angeles, di New York, dan beberapa tempat. Jadi kalau kita hubungkan dengan perkataan-perkataan Tuhan Yesus ini, maka hendaknya kita sudah berjaga-jaga dan berdoa menanti kedatangannya kedua kali. Dan melalui perumpamaan pohon ara ini, Tuhan sudah katakan ya, kalau kamu lihat pohon ara dan pohon lain bertunas, berarti kedatanganku sudah dekat ya. Jadi marilah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kita hidup setiap hari dalam kebenaran dan kekudusan dengan kita meminta pertolongan Roh Kudus. Kalau kita pakai kekuatan sendiri, kita tidak mampu ya. Jadi marilah kita selalu dekat dengan Roh Kudus supaya kita tetap hidup dalam benar dan kudus ya. Kemudian
Tetaplah kita beraktivitas seperti biasa. Kalau kita sedang studi, sedang belajar di sekolah atau di perguruan tinggi, tetaplah rajin kita studi dan belajar ya. Kalau kita sedang bekerja di kantor sebagai karyawan, karyawati, kita bekerja dengan baik. Dan kalau kita sebagai alat negara, sebagai tentara, sebagai polisi, bahkan sebagai bapak atau ibu rumah tangga saja, atau sebagai pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan, mari kita kerjakan dengan penuh integritas, sesuai dengan talenta dan di marketplace kita masing-masing. Marilah kita sebagai orang-orang percaya Kristus Tuhan, sebagai duta-duta Kristus di akhir zaman, marilah kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama peristiwa pengangkatan dan akhir dunia yaitu kiamat, dengan selalu dekat dengan Tuhan. Dengan kita selalu rajin berdoa, membaca firman, dan menjalankan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebab ingatlah, inilah masa penuaian yang besar yang sedang terjadi di seluruh dunia. Ya, marilah kita laksanakan perintah-perintah Tuhan dengan pimpinan Allah Roh Kudus, maka Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik sekalian. Amin. Selamat siang Bapak, Ibu, saudara-saudari tim Warlot di rumah. Kita jumpa lagi pada siang ini. Saya menambahkan apa yang Opa sudah bawakan dari Matius 24 tadi. Apa yang Opa sudah bicarakan tadi, jelaskan, saya tidak mengulang, saya menambah. Setelah saya baca ini, firman hari ini, saya merenungkan banyak dari kita anak-anak Tuhan khususnya melihat tanda zaman. Yang kita baca ini ada di Injil. Pada waktu itu Tuhan Yesus masih ada di bumi. Tuhan menjelaskan ini. Saya percaya apa yang Tuhan jelaskan ini itu pasti akan terjadi. Tanda-tandanya kalau kita membaca firman yang begini juga paling banyak itu terjadi tanda akhir zaman di Wahyu. Kalau kita membaca, saya percaya, termasuk saya waktu membaca sebagai anak Tuhan yang hidup bersama Tuhan melalui Roh Kudusnya, banyak saya mengatakan secara manusia biasa bingung, dan bingungnya itu kapan terjadinya, termasuk saya juga mengatakan itu. Tapi kami anak-anak Tuhan, perasaan demikian tidak sesuatu yang aneh. Tetapi sesuatu, bukan juga sesuatu yang salah. Tapi begitulah Tuhan. Itu mendorong kita untuk mencari tahu. Membaca firman Tuhan. Kalau kita sebagai manusia hidup mencari hidup. Kita sekolah, kita belajar untuk mendapatkan kehidupan. Saya percaya kalau dengan Tuhan itu harus lebih juga. Saya menyadari ini. Banyak pertanyaan waktu kita membaca firman. Bagaimana cara kita hidup dengan tindakan, sikap. Tetapi dalam firman itu ada satu tanda yang kami sebagai anak Tuhan harus buat. Ada satu peringatan. Banyak yang saya bisa mengatakan itu. Tetapi setelah merenungkan, ada satu hal yang saya mendapat. Setelah membaca firman, merenungkan, dan banyak buku-buku yang saya baca, saya berkesimpulan kita harus melihat tanda zaman. Karena apa yang terjadi itu ada tanda, itu ada masa. Tuhan menciptakan bumi ini dengan teratur, ya, disiplin, dan sangat
diatur yang Tuhan sudah buat. Saya mengingat keadaan ini, saya teringat apa yang pernah kami baca. Yang saya simpulkan adalah bagaimana peta zaman. Waktu itu sekitar tahun 1980-an, 1970-an sampai 80-an dan 90-an, kami dapat satu buku dari ciptaan seorang penginjil yang pernah menginjil di kota Poso. Kalau saya tidak salah, namanya Hammond ya, John Hammond, saya lupa. Tapi kami dapat itu buku mengenai peta zaman. Saya di situ sangat tertarik dengan peta zaman. Jadi saya melihat Tuhan bekerja sangat teratur dan semua dengan tanda-tanda ada hal yang Tuhan buat buat bumi ini dengan rancangan yang begitu indah. Kalau kita manusia membacanya dan merenungkan sangat pelik. Tetapi saya mendasari waktu saya baca dengan keluarga bahwa peta zaman itu saya ambil garis besarnya itu ada 7 masa. Saya katakan masa. 6 sampai 6 itu penciptaan. Yang ke-7 adalah hari terakhir. Ya, terakhir dari penciptaan. Itu ada dikatakan hari bersyukur dan segala perhentian, ada banyak di firman. Ya, saya tidak bisa ucapkan satu-satu, tetapi Tuhan juga membuat waktu saya baca peta zaman itu, di situ juga ada 7 masa. 2, 6 dan 7 itu yang ke-7. Dan saya tidak kupas di sini karena agak panjang. Saya melihat itu kita ada di masa yang ke-6 mau berakhir di situ. Jadi ada 2000 dan kita adalah 2000 terakhir di yang ke-6 yang terakhir mau masuk yang ke-7. Saya merenungkan kembali Bapak Ibu melihat apa yang kita baca hari ini. Dan hari ini kita boleh katakan kita adalah generasi akhir zaman. Dan akhir zaman apa yang dikupaskan pada siang ini itu tanda-tandanya ada yang sudah terjadi dan sementara terjadi. Yang tadi Opa katakan. Saya sangat tertarik dengan judul tadi kedatangan anak manusia dan perumpamaan tentang pohon ara. Nah, dari 6 tadi peta zaman kita adalah yang ke-6 dan paling akhir. Saya harap Bapak Ibu bisa, kalau bisa berdoa bisa dapat buku ini. Saya percaya itu ada sampai sekarang dan saya tadi kemarin ya saya baca hal itu ada, tapi tidak dengan buku yang kami baca. Itu sudah sangat membuming karena mengingat kegerakan Tuhan akan datang. Semua anak-anak Tuhan tahu hal ini pasti. Dan kegerakan itu makin nyata apa yang tadi yang ditulis firman hari ini. Nah, saya tertarik dengan perumpamaan tentang pohon ara. Tentang perumpamaan tentang pohon ara ini, itu yang mengawali kita bisa mengerti apa yang Tuhan katakan tadi. Dan kita juga bisa mengerti kalau kita baca kitab Wahyu. Nah, waktu Tuhan katakan ini waktu Tuhan masih hidup. Jadi Tuhan sudah memberikan sesuatu pada kita. Ya, ada tanda-tanda. Dan sekarang kita sebagai generasi akhir zaman bukan cuma itu yang kita melihat. Ada hubungannya juga dengan Wahyu. Ini di kitab Matius, ada Lukas ya dan semua segalanya, dan ada surat-surat Paulus. Saya tidak kupas itu. Saya berharap dan saya percaya Bapak Ibu tahu juga hal ini. Tetapi saya hanya untuk mengatakan yang saya tertarik, mengatakan perumpamaan tentang pohon ara. Sebenarnya pembacaan yang kita baca hari ini, titik
yang kita bisa mengerti titiknya sebenarnya di situ. Apa maksud dengan pohon ara? Setelah kita baca pengetahuan mengenai Tuhan, ya, saya tadi bandingkan kalau kita mau hidup secara manusia, kita belajar sampai dapat sarjana, kita berusaha untuk dapat hidup. Kenapa dengan Tuhan tidak? Padahal hidup kita yang sebenarnya adalah Tuhan lebih dulu, baru kita masuk ke naturalnya. Jadi Tuhan itu adalah supernatural. Kita harus cari tahu. Kalau kita cari tahu di situ, gampang untuk naturalnya. Saya mengajak Bapak Ibu merenungkan hal ini. Kalau kita tahu supernatural, untuk pembacaan juga hari ini mengenai tentang pohon ara, kita akan melihat isinya yang Tuhan katakan tadi, yang Opa sudah katakan. Kita akan mudah mencernanya. Karena manusia pada akhir kita ada saat ini, sudah tertulis. Waktu Tuhan, sebelum juga Tuhan datang, itu sudah ada kalau kita belajar. Tetapi Tuhan menjelaskan lagi waktu Tuhan ada di bumi. Nah, kita kembali pada pohon ara. Pohon ara kita tahu, kita menyelidiki firman, pohon ara adalah itu tandanya bangsa Israel. Bangsa Israel itu diumpamakan pohon ara. Di sini Tuhan katakan kamu harus lihat. Kalau ada tunas pohon ara itu sudah hijau, ya, dan di sampingnya ada juga pohon-pohon lain. Di Matius yang kita baca siang ini itu tidak ada. Tetapi di Injil lain ada yang saya pelajari, itu ada salah satunya di Lukas itu ada. Kalau ada pohon-pohon lain. Saya merenungkan di situ. Memang sudah berapa kali saya mengingat akan ini karena saya tertarik dengan ini. Kadang kami generasi akhir zaman. Jadi waktu pohon ara itu Tuhan katakan dalam firman, kalau pohon ara itu kamu lihat mulai bertunas dan di sampingnya ada pohon-pohon lain, itu tandanya sudah dekat. Tuhan sudah dekat mau datang. Berarti saya merenungkan waktu Tuhan ada di bumi, sampai dia naik ke surga, dan waktu Tuhan turunkan Roh Kudus, sebenarnya dari Tuhan turunkan Roh Kudus sampai hari ini dan sampai terakhir, itu namanya untuk saya merenungkan itu zaman kemurahan, zaman Roh Kudus. Saya tidak kupas. Sebelumnya saya membaca itu ada, tadi saya katakan 6, 2000 zaman Bapa, 2000 zaman Anak, 2000 zaman kemurahan yaitu Roh Kudus. Nah, kita ada di zaman Roh Kudus ini sekarang. Saya tidak kupas itu panjang Bapak Ibu. Kita harus belajar firman, tapi saya ambil kesimpulan. Kita ada di masa 2000 yang terakhir. Masa 2000 periode ketiga. Zaman Bapa 2, saya ulangi, zaman 2000 zaman Anak, 2000 zaman Roh Kudus. Dan zaman Roh Kudus yang terakhir itu kita ada di situ. Setelah itu 7 masa 1000 tahun. Saya merenungkan ini, apa yang saya baca banyak, saya merenungkan di sini, Bapak Ibu. Nah, di 2000 terakhir 6 ini terakhir kita ada di situ. Nah, Tuhan sebelum masuk mengakhiri 6 ini, itulah masa kemurahan. Disitulah Tuhan mengatakan, ya, perumpamaan pohon ara. Kalau kamu lihat dia mulai bertunas dan pohon-pohon ara sekitarnya ada pohon-pohon lain, itu tandanya saya sudah mau datang. Di mana tandanya, Bapak Ibu? Pohon ara adalah lambang bangsa Israel. Pohon ara mulai bertunas kembali. Berarti di situ saya hubungkan, saya juga baca banyak buku, dan dia bertunas disitulah bangsa Israel merdeka. Kemerdekaan bangsa Israel itulah tunas baru. Mari kita flashback. Saya percaya zaman kita ada umur-umurnya kita di situ. Saya percaya Bapak Ibu bisa melihat yang mengalami umur seperti saya atau lebih tua, bisa tahu itu tahun 48 bangsa Israel merdeka. Di samping itu ada kita, ada India. Itu
kembali kita baca sejarah, itulah pohon-pohon lain. Saya coba mengajak Bapak Ibu merenungkan sejarah kehidupan dunia, kehidupan bangsa, terutama kita. Kita juga ada di zaman itu. Dan saya tidak membicarakan ini, banyak tandanya Bapak Ibu. Ya, kalau ada pohon-pohon lain dan selain pohon ara, disitulah yang saya bertitik tolaknya bangsa Israel merdeka. Dan apa Tuhan katakan? Kalau kamu lihat ini berarti tandanya aku sudah mau datang. Memang benar Bapak Ibu. Kalau kita renungkan, kita baca firman. Setelah ini zaman Roh Kudus, semua Tuhan buka. Tidak ada yang rahasia bagi Tuhan. Tidak ada Tuhan bilang kamu tidak boleh tahu ini. Tahu. Memang kalau kita baca sebagai orang awam biasa, kapan ya? Tetapi kalau kita sering dengan Tuhan, berkomunikasi, kita komunikasi, kita tanya, kita diskusi, Tuhan bisa terangkan juga. Mari kita renungkan kehidupan kita dengan Tuhan. Apakah kita bisa berdemikian? Selain kita baca firman-Nya, firman itu adalah Tuhan sendiri. Dia juga dengan komunikasi bisa memberitahu. Ya. Nah, apa firman katakan? Kalau kamu lihat pohon ara itu bertunas, aku sudah mau datang. Ada ayat yang lainnya menyambung. Tetapi kamu harus lihat. Sejak generasi, saya katakan di generasi tahun 48 itu, sebelum berakhir generasi ini, saya katakan walaupun di sini tidak ada, tapi saya ini kan sendiri ya, generasi ini berlalu sebelum semuanya mati di firman tadi, sebelum semuanya mati aku sudah datang. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Di dalam pemberitaan mengenai kedatangan Tuhan, apakah hari kiamat dan apa yang terjadi di Wahyu, kita bisa renungkan Bapak Ibu. Tetapi jadwalnya tidak ada yang Tuhan katakan tahun begini, tahun tidak. Kita harus belajar firman. Harus kita belajar firman. Jadi itu tidak heran banyak pendapat mengenai kiamat. Tapi tidak pernah keluar dari jalur Tuhan. Untuk kita mengetahui lebih akurat, itu tiap orang beda. Bukan ada kesalahan atau dosa, tidak. Itulah anak-anak Tuhan. Bisa kita lebih tahu, lebih akurat kalau kita hidup dalam persekutuan. Kita diskusi bersama, maka warna Tuhan akan naik. Di situ Tuhan berbicara, aku begini, kamu begini. Itu ada semua di firman. Mari kita ajak kehidupan bersekutu dengan Tuhan. Ya, saya juga membaca ini, saya melihat bukan pendapat saya sendiri. Saya membaca buku, berdiskusi dengan orang-orang seiman, orang yang lebih pintar. Ya, kita melihat, karena saya ambil kesimpulan. Sebelum generasi ini lewat, saya sudah datang. Dan saya bersama keluarga tahu ini di tahun 1980-an. Dan kami selalu berdoa. Tuhan katakan selanjutnya, saya tidak kupas tapi saya mengerti, saya mau katakan. Sebelum generasi ini aku sudah datang. Yang banyak juga pendapat sekarang bertolak belakang bisa. Ada yang mengatakan begini, itu tidak apa, tapi tidak apa-apa kalau untuk saya. Itulah Tuhan. Kita maju dengan Tuhan, bukan di luar Tuhan. Jadi saya katakan apa yang dikatakan firman hari ini, itu adalah kedatangan Tuhan yang kedua pada tahap pertama, kebangkitan orang-orang anak-anak Tuhan. Saya tidak jelaskan itu lebih terperinci karena Opa tadi sudah jelaskan. Saya cuma katakan dari pohon tunasnya pohon ara, itulah mulai masa mendekatnya akhir zaman. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Itu dikatakan banyak, ya kalau saya sependapat juga itu dikatakan yang tadi saya katakan. Kedatangan kedua Tuhan di tahap pertama. Tahap kedua itulah yang terakhir. Saya tidak kupas di sini karena di situ ada 1000 tahun ya. Itu banyak, bukan perdebatan untuk memisahkan. Tapi perdebatan kelihatan
perbedaan, tapi itu untuk menyatukan satu visi. Yang kita satukan adalah menyatukan pemahaman kita mengenai Tuhan. Jangan keluar dari Tuhan. Kalau saya sangat senang karena apa? Kita banyak mendapat bagaimana itu Tuhan sebenarnya. Tapi untuk pemberitaan hari ini, ya, sebelum yang sangat tertarik, sebelum generasi ini berlalu, aku sudah datang. Nah, dalam generasi itu tiap orang, tiap keluarga, tiap gereja, tiap komunitas berbeda. Saya katakan generasi. Kalau di sini bilang kalau sebelum orang-orang yang ada sekarang, sebelum mereka mati, aku sudah ada. Tapi saya katakan generasi. Nah, sekarang bagi kita anak Tuhan dan tiap-tiap pribadi atau keluarga mengatakan generasi itu berapa tahun. Mari kita kembali lihat di firman. Kalau untuk saya, satu keluarga, kami ambil satu generasi 100 tahun. Tetapi ada juga 70, ada 80. Itu ada semua di firman Tuhan. Ya. Kenapa 70, kenapa 80, kenapa 100. Tapi kalau saya satu keluarga ambil 100. Satu generasi itu 100 tahun. Jadi kalau 48, kita mulai dari satu generasi awal 48 bangsa Israel merdeka, satu generasi 148 tambah 100 tahun. Nah, ini tahun 2028 dan sekitarnya. Apa pembuktian itu yang saya sedikit tertarik karena wow, Tuhan, tanda-tandamu sekarang sangat jelas. Apakah itu betul sekitar tahun 2028 dan sekitarnya? Saya tidak mengatakan pasti karena Tuhan katakan tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita melihat dari pemahaman saya melihat firman, saya ambil itu 100 tahun. Nah, itu sekitar tahun begini. Nah, tahun yang sementara kita lewati ini begitu banyak sekali tanda Tuhan. Dan sekarang begitu banyak di medsos, terutama TikTok. Banyak yang sudah lihat tanda. Saya membaca yang terakhir tadi, saya juga kaget. Ini orang di Bali, datang di Bali berlibur. Dan dia menangis, dia melihat, mendengar trompet. Seperti apa itu? Wow, Tuhan, apakah Engkau mau datang? Sangat tertarik Bapak Ibu, sangat tertarik. Tetapi yang penting kita bukan karena kedatangannya. Mulai sekarang kita harus siapkan diri kita. Kalau saya mau kupas bagaimana datangnya apa, panjang ya Bapak Ibu. Bisa, ya kita harus. Tapi yang penting saya simpulkan, siapkan hati kita, keluarga kita, pribadi kita. Hidup di dalam Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, tanda-tanda ini akan jelas kelihatan. Tuhan berikan. Dan kita anak-anak Tuhan menyimpulkan. Dari kita membaca firman, kesimpulan ada. Tapi tiap orang itu beda. Tapi jangan perbedaan ini menjadi perdebatan. Tapi menjadi kekayaan untuk kita melihat Tuhan. Wow, Tuhan siapkan hati kita. Asal kita siapkan Bapak Ibu. Kalau kita tidak siapkan hati kita tidak bisa tahu ini. Saya berusaha satu keluarga menyiapkan hati. Apa maksudmu Tuhan? Sampai saya dapat demikian. Itu sudah lama. Kami tetap berdoa. Kalau Engkau datang, ya, yang saya katakan, kalau saya kupas itu panjang, ya kita diangkat dan bla 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 dan ada trompet, ya, sampai kami rindu sekali Tuhan. Kami dapat mimpi dan Tuhan jelaskan sendiri sama Opa, ya, bagaimana itu kekuatan kerinduan kita. Dan karena kerinduan begitu sangat dan Tuhan jelaskan. Tetapi kami tidak mau buat itu perdebatan. Karena di antara anak Tuhan perdebatan itu jangan menjadi pertentangan. Kami terima semua untuk kekayaan firman, kekayaan kita dengan Tuhan. Itu bagian seperti yang saya katakan waktu kita secara natural bekerja luar biasa untuk cari hidup. Kenapa dengan Tuhan tidak demikian? Mari saya ajak kita kembali kepada Tuhan. Dan kalau kita kaya dengan Tuhan, natural itu datang sendiri, pengetahuan. Bapak Ibu, kita harus kuat dengan Tuhan. Cari tahu apa sih maunya Tuhan, apa sih pribadinya Tuhan. Dan saya menantang sedikit.
harus tahu, berani tahu, dan minta tahu karakter Tuhan. Itu Bapak Ibu, saya minta itu. Saya minta, Tuhan, saya mau tahu karakternya. Dan Tuhan akan menguji kita. Waktu Tuhan menguji, inilah yang kita dapat. Apa yang rahasia, kalau dibaca tidak bisa kita mengerti. Kita bisa mengerti, karena kita rindu dengan Tuhan. Tuhan buka Bapak Ibu. Malam ini, siang ini kita bisa tahu bagaimana rahasia firman itu dibuka. Dan itu sangat sinkron dengan apa yang terjadi akhir zaman. Kita adalah generasi itu. Dan generasi yang masih hidup itu umur-umur saya. Ya, ada 5-6 tahun ke atas saya. Ya, seperti presiden kita. Umurnya itu orang-orang yang hidup masa itu, zaman itu masih ada, mengalami tahun 48 bangsa Israel merdeka, Bapak Ibu. Dan apa kita mendidiki, apa yang terjadi? Generasi kita lah generasi akhir zaman dan sangat istimewa. Kenapa? Kita yang membangkitkan. Mari kita dengan Tuhan. Kalau untuk saya, kalau saya panjang lagi Ibu, sangat panjang Bapak Ibu, bagaimana generasi ini tidak boleh hilang. Tapi saya mau buat, bisa-bisa saya ulas, tapi panjang ya Bapak Ibu. Tapi mari, generasi kita, saya mulai dari generasi kita yang belum hilang. Ya, masih menikmati, akan menikmati kalau kita minta kedatangan Tuhan. Itu yang orang selalu katakan rapture. Saya katakan ini karena banyak perdebatan. Ada yang bilang tidak, tapi tidak apa-apa. Ini ada yang bilang datang satu kali, tidak apa-apa Bapak Ibu. Itulah iman kita dengan Tuhan. Tidak ada sesuatu dosa di situ. Malah Tuhan senang. Dia punya hidup di kita, komunikasikan, kita berbicara. Tuhan sangat senang. Ini juga menghindar kita dari serangan iblis. Itu salah satu cara Bapak Ibu. Kita lepas dari tangan iblis karena kita mau cari dia. Kita kembali. Jadi sebelum generasi ini berlalu, aku sudah datang. Jadi saya tidak tahu dalam masa-masa ini dari tahun 48 sampai ini 2020-an. Ya. Ada yang katakan banyak terjadi mengenai kedatangan Tuhan, dan ada yang mengatakan kiamat. Oke. Tidak salah, tidak ada dosa di situ. Tapi mari, saya sangat senang untuk mengatakan ini. Tapi ini sangat jelas karena Tuhan waktu itu ada. Dan dia keluar dari mulutnya sendiri. Sebelum generasi ini berlalu, aku sudah datang. Mari kita baca firman. Saya ulang-ulang katakan di situ. Tuhan, kami ada di situ. Bahkan saya sekeluarga minta, jangan dulu ambil kami. Jangan dulu kematian kami Tuhan angkat ke surga. Jangan dulu, saya mau menikmati. Dan kami selalu satu keluarga minta, kalau pengangkatan ada Tuhan, angkatlah kami sekeluarga. Kami ingin menikmati itu. Itu terjadi dari kami tahu itu 1980-an. Kami sekeluarga sangat rindu. Sampai kami sering diberi mimpi untuk itu. Dan kenyataan kami masih ada. Kami masih ada di tahun 2028 dan seterusnya. Karena tidak bisa dikatakan ada waktu. Karena waktu Tuhan 1000 tahun untuk kita, tapi 1 hari untuk Tuhan. Kalau mau dikupas. Tapi yang penting Bapak Ibu, kalau kita tahu begini, apa yang kita buat? Apakah cuma dengar saja? Atau hanya rindu tapi tidak ada tindakan? Mari Bapak Ibu, kita lakukan kehidupan kita setia dengan Tuhan. Ya, saya ulang-ulang, setia dengan Tuhan. Apapun terjadi hidup kita, susah senang, tetap jalan di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Malah Tuhan sangat senang kalau hal ini kita bisa kupas, kita bisa selidiki. Tuhan sangat senang, dan kita akan dijadikan orang yang membawa penginjilan itu. Kita mau nyatakan kehadiran Tuhan. Saya sangat tertarik Bapak Ibu di kata pohon ara ini, karena itu memang saya ulangi dari 1980-an, dan kami masih ada di tahun itu Tuhan. Kalau memang itu generasi 100 tahun, ya itu. Jadi tetap Tuhan menjadi tolok ukurnya.
Yang Tuhan mau lihat kehidupan kita, apakah berkenan di hadapannya. Saya tidak kupas apa yang kita harus buat, itu selalu sudah ada di dalam penjelasan khotbah kami sebelumnya. Tapi yang inti ini hari, siapkan kita untuk Tuhan datang menjemput kita. Ya, menjemput, mengangkat kita, diawali dengan trompet. Begitu banyak kesaksian mereka mendengar trompet. Nah, Tuhan tidak datang tiba-tiba, Dia sudah kasih tanda. Sayangi Tuhan Bapak Ibu, karena Dia yang pegang hidup kita. Dia akan memberikan kelengkapan apa yang kita harus buat sampai Dia datang untuk menjemput kita. Ada orang yang tidak di dalam Tuhan, kita nyatakan Tuhan untuk mereka bertobat, itu namanya penginjilan. Tidak lama lagi Dia datang menjemput kita. Mari kita cari keluarga kita, sahabat kita, ya, komunitas kita untuk percaya Tuhan. Tidak lama Dia menjemput kita. Bapak Ibu, saya tidak panjang di sini karena saya melihat ini intinya. Pohon ara bertunas, itulah bangsa Israel. Panjang kalau saya mau, itu sangat panjang Bapak Ibu, saya katakan sebenarnya saya ingin sekali supaya Bapak Ibu mengerti, tapi lain waktu lagi. Karena ini durasinya tidak terlalu panjang, tapi saya percaya Roh Kudus akan memberikan pengertian yang luar biasa bagi Bapak Ibu. Karena kita hidup tetap di dalam jalurnya. Terima kasih Bapak Ibu untuk pemberitaan firman hari ini. Kiranya itu membangkitkan sesuatu semangat, ya, hati yang rindu pada Tuhan, sampai Dia menjemput kita dan kita beramai-ramai hidup bersama Tuhan di surga. Sampai kita ketemu lagi minggu depan, Bapak Ibu, kiranya apa yang saya katakan, kami bawakan ini menjadi sesuatu hal yang indah dan menyenangkan hati Tuhan. Sampai kita ketemu, Maranatha, Tuhan Yesus memberkati di minggu depan. Amin. Kini saatnya setelah pemberitaan firman Tuhan tadi, kita masuk dalam perjamuan kudus. Sediakanlah hosti, anggur atau roti, biskuit. Saya ganti juga anggur dengan sirup atau teh, ya. Dan sebelumnya mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, karena tadi kami sudah menerima dan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Jadikanlah kami Allah Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman, yaitu menjadi murid-murid Tuhan Yesus, duta-duta Kristus di akhir zaman, yang tetap setia melakukan perintah Tuhan Yesus, melaksanakan amanat agung. Dan saat ini Bapa, kami akan melaksanakan juga perintah Tuhan Yesus untuk melaksanakan perjamuan kudus. Berkatilah, kuduskanlah roti, anggur atau biskuit, teh, dan sirup yang ada pada kami. Dan jadilah kiranya perjamuan kudus malam ini yang sebelumnya kami mohon, ampunilah dosa salah kami dan sucikanlah kami dengan darah anak domba Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu, besar dan ajaib karya-Mu, adil dan jalan. Segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu.
hostinya dan anggur. Dan bila di hosti ada firman Tuhan, silakan dibaca. Itu merupakan pesan Tuhan secara pribadi bagi kita masing-masing dan secara global buat keluarga Warlord Ministry. Silakan dibaca. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberimu kelegaan kepadamu. Yohanes 36 ayat 26b. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Filiman 4 ayat 14 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala perluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 14 ayat 6 terkenal itu ayat. Kalau saya di sini, kalau Filipi, Kalau Filemon Fil, ini Filemon. bukan Ini Filipi. nggak tulis Filemon. Oh salah. Ini tuh saya tulis. Saya tahu kalau Filipi. Filipi. Jadi Filemon cuma 2 ayat, mungkin 3 ayat. Nggak tahu, saya cuma baca di situ. Iya, berarti Salah salah cetak. tulis. Itu Allahku mencukup itu. Nah, terakhir Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Berserulah kepada Tuhan selama Tuhan dekat. Jadi pesan Tuhan pada minggu terakhir di bulan Februari ini, pertama, apabila kita sedang ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang sedang dalam pergumulan berat, mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Terimalah ajakan Tuhan Yesus, yaitu marilah kamu yang letih lesu, yang berbeban berat. Sebab ketika kita datang pada Tuhan Yesus akan mengangkat semua beban-beban, masalah-masalah hidup kita, sehingga akan menimbulkan kelegaan. Kemudian Tuhan berjanji setelah kita lega, Tuhan mau menjauhkan kita dari hati yang keras ya, dan memberikan hati yang lembut supaya kita gampang mengikuti perintah-perintah Tuhan ya. Kita menjadi pengikut atau murid Tuhan Yesus yang taat, setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahkan Tuhan berjanji tadi, segala keperluan kita, kebutuhan apa saja Tuhan akan sediakan, asal kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan ya. Kita hanya berserah hidup kita, rencana kita, pekerjaan, studi, cita-cita kita, bahkan pelayanan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dan terakhir, Tuhan himbau kita semua selalu mencari Tuhan, yaitu dengan cara setiap pagi kita berdoa, membaca firman Tuhan, memuji dan menyembah Dia, karena memang Tuhan sangat berkenan, atau Tuhan itu sangat senang kita ketemu ya, karena Dia seperti sahabat kita ya. Jadi kita tidak disebut hamba lagi, kita adalah sahabat Tuhan Yesus. Jadi demikianlah pesan-pesan Tuhan di hari Minggu 23 Februari 2025 ini. Ingat-ingat saja, dan mari kita angkat hosti atau roti perjamuan kudus, firman Tuhan yang terdapat di Injil Matius 26 mulai dari ayat 26 sampai 28. Dan ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang makan Paskah terakhir, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita sambut dengan iman, kita ucapkan sama-sama, inilah tubuh anak domba Allah yang suci, yang sudah berkorban di atas kayu salib di bukit Golgota. Kami terima dengan iman di dalam
nama Tuhan Yesus. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata lagi, sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan Tuhan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita sambut dengan mengucapkan sama-sama, inilah darah anak domba Allah yang telah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum. Mari kita sambut dengan ucapan syukur melalui pujian. Sadar ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Segala puji-pujian, segala penghormatan, dan segala kemuliaan
syukur, terima kasih dari kami semua yang beribadah kepadamu, ya Allah Bapa Sorgawi, Yesus Kristus Roh Kudus, sebab Engkaulah Tuhan yang layak dipuji, dimuliakan, dan kami sembah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ada bersama Tuhan melalui ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima juga tubuh dan darah-Mu yang secara firman Tuhan di Yohanes 6 ayat 56 berarti kami tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tinggal dan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa buat pemerintah bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Wapres, Bapak Gibran dan keluarganya, dan semua pejabat-pejabat pemerintah kami, baik sipil, militer, kepolisian, baik yang ada di ibu kota pusat negara sampai ke desa-desa. Tuhan kiranya memberkati dan mencurahkan roh takut akan Tuhan kepada pejabat-pejabat negara kami, agar mereka menjalankan, mengemban tugas negara dengan keadilan dan pemerintahan yang bersih, sehingga bangsa kami akan diberkati Tuhan, dipromosi, dan akan memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan bangsa kami Indonesia. Tuhan, berkatilah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang mengikuti bersama-sama ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot ini, yang berbahagia karena hari ulang tahun tepat hari ini dan juga di minggu yang berjalan nanti. Kiranya Tuhan memberkati dengan panjang umur, tetap sehat-sehat, yang berada dalam studi Tuhan tolong agar berhasil dalam studinya dan meraih cita-cita. Yang berada dalam pekerjaan Tuhan tolong agar juga mendapat promosi jabatan dalam pekerjaannya, dan juga yang menjalankan bisnis Tuhan terus menaikkan omset dari hasil bisnis. Sempurnakanlah. Syukur ulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang berbahagia Tuhan Yesus. Dan kami juga mendoakan buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang menghadapi permasalahan-permasalahan. Mungkin itu permasalahan keluarga, masalah keuangan, masalah apa saja, termasuk masalah dalam pelayanan. Tuhan tolonglah memberikan solusi yang terbaik, dan kami tahu hanya satu-satunya yang kami andalkan adalah pertolongan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa sekarang buat saudara-saudara kami, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah bulan puasa yang dimulai pada hari Sabtu 1 Maret 2025 mendatang. Tuhan kiranya memberkati juga saudara-saudara kami agar dalam menjalankan ibadah puasa mereka tetap berjalan dengan baik, dengan penuh rahmat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami semua yang sedang beribadah saat ini, dan juga khususnya teman-teman Warlot Ministry. Tetaplah Tuhan pakai kami untuk melaksanakan amanat agung dan melaksanakan kesaksian dan pelayanan kami untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah perjamuan kudus saat ini, kami memohon berkat-berkat daripada-Mu. Mari kita terima berkatnya. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga mulai hari ini
sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sudah selesai. Sampai berjumpa lagi bulan depan, hari Minggu tanggal 1 Maret 2025. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.